Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semuanya. Selamat datang di Askaleto, Ask and Learn Islam Together. Di sini saya, Yogi, akan menemani teman-teman semua dalam podcast Askaleto yang kelima kali ini. Oke, buat teman-teman semuanya nih yang masih pada belum tahu, apa sih Askaleto itu? Jadi, Askaleto itu adalah singkatan dari Ask and Learn Islam Together. Askaleto itu kegiatan rutin bulanan dari Departemen Syiar berupa pembukaan kolom pertanyaan di Instagram Story setiap hari Selasa, pekan pertama. Nanti jawaban dari pertanyaan teman-teman akan dijadikan dalam bentuk podcast seperti ini, yang akan diunggah pada hari Selasa, pekan ketiga di official account UKI Unsud. Jadi, buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang Islam, apa aja yang jadi pertanyaan teman-teman, atau kalau kata anak zaman sekarang itu kekepoan dari teman-teman itu bisa dicurahkan di sini. Jawaban dari pertanyaan teman-teman bukan hanya jawaban asal tanpa arah, tapi juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Tiap sesi dari podcast akan kita unggah dan pasti akan disertakan asal atau sumber jawaban dari pertanyaan teman-teman tersebut. Dan untuk podcast kali ini, pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh Ustadz Jauhar Nuruddin LC.MH yang biasa disapa Ustadz Jauhar. Beliau adalah salah satu lulusan S1 Lipia Jakarta jurusan Hukum Islam dan lulusan S2 Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Hukum Islam juga. Oke teman-teman, di sini terdapat 3 pertanyaan yang sudah masuk ya. Kita langsung masuk saja untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah boleh wanita menggunakan bulu mata palsu dan mencukur rambut di wajah? Baik, langsung saja untuk pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Ustadz Jauhar. Kepada Ustadz, kami persilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, apakah boleh wanita menggunakan bulu mata palsu dan mencukur rambut di wajah? Penggunaan bulu mata palsu bagi wanita memiliki berbagai tujuan ya. Mungkin yang pertama tujuan untuk kecantikan, berhias diri, atau ada tujuan-tujuan lain. Nah, di sini ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yang pertama tentu ulama mengharamkannya. Hal ini disampaikan jika bulu mata yang digunakan untuk menyambung adalah bulu mata yang terbuat dari rambut. Tentu saja Rasulullah SAW sudah bersabda bahwa diharamkan bagi kalian untuk menyambung rambut gitu ya. Dan itu termasuk juga sudah menjadi larangan karena ilah larangannya adalah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia sudah diciptakan sebaik-baiknya. Itu pendapat yang pertama. Untuk pendapat yang kedua, ulama membolehkan berhias menggunakan bulu mata palsu. Tapi yang dicatat di sini adalah bulu mata yang tidak sampai dia menghalangi kulit agar tidak menghalangi air wudhu jika sedang berwudhu, dan diniatkan untuk hal-hal yang baik seperti menyenangkan suami. Ya, meskipun ada perbedaan pendapat di sini, alangkah baiknya jika antara kedua pendapat tadi bisa dipilih pendapat mayoritas ulama saja atau mayoritas guru-guru yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya teman-teman. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Pertanyaannya yaitu, kalau misalnya ada seorang transgender yang sudah operasi, kalau dia mau bertobat dan ingin beribadah, itu berarti beribadahnya sebagai siapa ya Ustadz? Apakah sesuai jati diri aslinya? Misal dia aslinya laki-laki, berarti dia beribadahnya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dan jika dia meninggal, jenazahnya diperlakukan sebagai laki-laki atau perempuan. Mungkin silakan Ustadz untuk dijawab pertanyaan tersebut.
Untuk permasalahan transgender pada pertanyaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi hakikatnya itu makhluk diciptakan, manusia diciptakan itu dalam kondisi laki-laki atau perempuan. Even dia sudah berpindah kelamin, misalnya laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya, dia secara hukum Islam tetap dihukumi sebagai laki-laki. Dia mau tobat atau enggak, hakikatnya dia adalah kelamin bawaan dia lahir itu sendiri. Adapun misalnya kalau ada sebuah kelainan yang mana transgender ini lahir secara alami, kan memang ada kasus satu manusia itu memiliki dua kelamin laki-laki perempuan, nanti bisa dilakukan dengan cara tes DNA untuk menentukan dia laki-laki atau perempuan, karena hukum laki-laki dan perempuan tentu berbeda dalam Islam, dan itu harus dipastikan secara jelas dari awal bahwa ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan, karena efeknya sangat banyak sekali. Alhamdulillah, pertanyaan yang kedua sudah terjawab ya teman-teman. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya yaitu, apa hukum mendonorkan organ bagi orang yang sudah meninggal? Wah, ini pertanyaan yang cukup menarik ya teman-teman. Baik, mungkin langsung saja untuk pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Ustadz. Kepada Ustadz kami persilakan. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukum mendonorkan organ bagi orang yang sudah meninggal? Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah pernah memberikan sebuah fatwa pada tahun 2019 tentang transplantasi organ. Tapi transplantasi organ ini difatwakan haram bagi ulama, dan ini khusus untuk pendonor yang masih hidup. Nah, bagaimana dengan pendonor yang masih meninggal? Tentu saja pendonor yang masih hidup ini difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia karena bisa jadi organ yang didonorkan itu adalah organ-organ yang vital dan bisa mempengaruhi kehidupan dia sehingga menimbulkan kemadharatan yang besar bagi pendonornya. Nah, sekarang bagaimana bagi orang yang sudah meninggal? Apakah boleh mendonorkan bagian tubuhnya jika terdapat kebutuhan yang sangat mendesak, yang syar'i dan darurat, kemudian organ tubuh pada si mayit itu masih bisa berfungsi normal, seperti halnya bola mata, dan itu tidak menimbulkan konflik di antara keluarga si mayit, insya Allah itu diperbolehkan. Al-aslu fil asya'ali bahah, kemudian tidak ada madorot yang muncul setelah itu. Madorot di sini bukan berarti si mayit akan sakit, bukan, tapi madorot yang timbul adalah pertikaian antara keluarga si mayit dengan orang yang diberikan donor itu. Kemudian dalam hal donor mendonor ini tidak diperbolehkan adanya apa ya, istilahnya muamalah atau bisnis. Jadi itu masalah sosial, tolong menolong gitu, dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan. Kurang lebih seperti itu jawaban yang bisa saya berikan. Syukran. Alhamdulillah untuk semua pertanyaannya sudah terjawab ya teman-teman. Terima kasih banyak Ustadz atas jawaban-jawabannya. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan atau kekepoan teman-teman mengenai Islam yang sudah teman-teman ajukan ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Johar menghilangkan ketidaktahuan, menambah wawasan, dan menambah keimanan serta kecintaan kita terhadap dinul Islam. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast Askaleto kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih terbesit dari diri teman-teman, yang belum tersalurkan, yang belum mendapatkan jawabannya, bisa banget nih untuk ajuin pertanyaan teman-teman di Askaleto selanjutnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.